Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, Bapak dan Ibu dan para sahabat data yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Senin 2 Oktober 2023, kembali Badan Pusat Statistik Kota Sibolga akan merilis perkembangan harga dan barang dan jasa di Kota Sibolga pada September 2023. Kita lihat berdasarkan hasil pemantauan petugas kami di pasar yang sudah ditentukan, inflasi September 2023 untuk Kota Sibolga, inflasi bulanan atau month-to-month itu sebesar 0,44%. Dengan demikian, inflasi year-to-date atau kalender kumulatif dari Januari sampai September 2023 sebesar 3,11%, dan inflasi year-on-year atau tahunan, yaitu perbandingan IHK September 2023 terhadap September 2022 sebesar 3,40%. Perbandingan dengan 5 kota IHK di Sumatera Utara untuk inflasi tahunan atau year-on-year tertinggi terjadi di Kota Sibolga 3,40%, dan inflasi yang terendah di Kota Gunung Sitoli 1,85%. Untuk inflasi bulanan atau month-to-month tertinggi terjadi di Kota Padang Sidempuan sebesar 0,49%, dan inflasi terendah di Kota Pematang Siantar 0,16%. Kita lihat lebih rinci terkait perbandingan 5 kota dan Sumatera Utara. Untuk inflasi September, Sibolga tadi 0,44%, Kota Pematang Siantar 0,16%, Medan 0,38%, Kota Padang Sidempuan 0,49%, Gunung Sitoli 0,38%. Sehingga untuk angka Sumatera Utara pada bulan September inflasi sebesar 0,37%. Untuk inflasi tahunan, Kota Sibolga mengalami inflasi sebesar 3,40%, Pematang Siantar 2,50%, Medan 2,07%, Kota Padang Sidempuan 2,65%, dan Gunung Sitoli ini yang paling rendah di Sumatera Utara 1,85%, dan untuk posisi Sumatera Utara 2,15%. Kita lihat perkembangan inflasi month-to-month dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat untuk grafik yang orange, memang dari Agustus sampai September itu ada kecenderungan naik. Di bulan Agustus inflasi month-to-month sebesar 0,13%, di September menjadi 0,44%. Kita lihat lagi perkembangan untuk year-on-year-nya, ya. Walaupun dibandingkan dengan 2022 jauh lebih rendah perkembangan inflasi tahunan, namun kita lihat ada kecenderungan naik dari bulan Juli, Agustus, September. Kita lihat perkembangan di bulan Juli untuk inflasi tahunannya 3,14%, meningkat menjadi 3,29%, dan saat ini menjadi 3,40%. Kita lihat penyebab terjadinya inflasi di Kota Sibolga sebesar 0,44%. Kita lihat ada 4 kelompok pengeluaran yang menyebabkan, ada 3 yang menyebabkan inflasi dan 1 deflasi. Untuk yang menyebabkan inflasi itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, itu menyebabkan inflasinya sebesar 1,05%. Kemudian transportasi 0,3%, dan untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09%. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau 1,05% itu disebabkan oleh kenaikan komoditas yang memberi andil tertinggi, yaitu beras, kemudian tomat, kemudian minyak goreng, kemudian juga ada ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, dan yang kelima daging ayam ras. Itu tomat itu inflasinya 11,85% dan beras 5,78%. Untuk kelompok transportasi tadi 0,3% itu disebabkan oleh kenaikan bensin, angkutan udara, dan solar. Dan kita ketahui ini adalah kebijakan pemerintah untuk bensin dan solar. Untuk angkutan udaranya itu memberi andil sebesar 0,0109%. Kemudian untuk di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang 0,09% itu disebabkan oleh kenaikan biaya pulsa ponsel. Kemudian untuk kelompok yang mengalami deflasi, yaitu
perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,04%, itu disebabkan oleh penurunan harga untuk emas perhiasan relatif kecil minus 0,15% dan sabun wajah minus 1,23%. Selanjutnya kita lihat komoditas penyumbang andil inflasi deflasi September 2023 untuk year on year. Tadi sudah disebutkan untuk andil inflasinya itu beras memberi andil cukup besar, hampir 1% ya, 0,9394%, ikuti rokok kredit filter 0,6655%, tarif rumah sakit 0,6529%, tomat memberi andil 0,2157%, dan ikan teter 0,1652%. Untuk komoditas penyumbang andil deflasi, kita lihat bahwa selama setahun ini cabai merah itu mengalami deflasi yang cukup tajam, memberi andil minus 0,9204%, bawang merah minus 0,1432%, ikan serai minus 0,1122%, kelapa minus 1,003%, dan daging babi memberi andil deflasi minus 0,0821%. Untuk komoditas penyumbang inflasi bulanan atau month-to-month, memang dalam 2 bulan terakhir ini, bulan Agustus dan September, kita memantau bahwa beras menjadi komoditas penyumbang andil inflasi. Di bulan September andilnya 0,3176%. Kemudian juga kita mencatat tomat 0,0844%, minyak goreng 0,0307%, ikan tongkol atau ikan ambu 0,0292%. Dan terakhir daging ayam ras sebagai penyumbang andil inflasi 0,0247%. Untuk komoditas penyumbang andil deflasi, kita pantau telur ayam ras itu memberi andil minus 0,0407%, bawang merah ya minus 0,0402%, daging babi minus 0,034%, petai minus 0,0205%, dan buah semangka minus 0,0176%. Selanjutnya kita lihat perkembangan grafik Batak ya, perkembangan untuk month-to-month, year to date, dan year on year. Yang orange kita perhatikan ya, kita fokus ke yang bahwa selama mulai bulan Mei sampai September memang inflasi year on year Kota Sibolga itu jauh lebih rendah dibanding tahun 2022. Sebagai perbandingan, di 2022 inflasi month-to-month itu 0,33%, di 2023 naik menjadi 0,44%. Kemudian untuk year to date atau kumulatif, di tahun lalu kita menyumbang inflasinya 6,13, saat ini 3,11%. Relatif rendah. Dan untuk year on year-nya di tahun lalu kita 6,92%, saat ini 3,4%. Demikian Bapak Ibu para sahabat data, informasi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu bisa mendownload data berita resmi statistik di website kami di bps sibolgakota.bps.go.id. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan saat ini bermanfaat, berguna bagi para stakeholder dan masyarakat untuk sebagai pengambil kebijakan. Demikian, atas perhatian Bapak Ibu.